Ya sudah, kita gaskan aja ya. White, kita jedak-jeduk aja dulu kali ya. Oke, ini yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amelia Putri dari kelas 11 APL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis kimia potensiometri. Potensiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari pengukuran perubahan potensial dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi dari suatu larutan atau aktivitas dari EMF elektromotif Porsche yang terukur. Pada metode ini dilakukan proses titrasi terhadap larutan asam oleh larutan bersifat basa atau sebaliknya. Bermacam reaksi titrasi dapat diikuti dengan pengukuran potensiometri. Reaksinya harus meliputi penambahan atau pengurangan beberapa ion yang sesuai dengan jenis elektrodenya. Potensial diukur setelah penambahan sejumlah kecil volume titran secara kontinu dengan perangkat otomatik. Presisi dapat dipertinggi dengan L konsentrasi. Prinsip kerja titrasi potensiometri: larutan sampel larutan KOH dengan volume tertentu ditempatkan dalam gelas kimia atau Erlenmeyer, dan larutan penitar laru baku atau titrasi larutan asam oksalat ditempatkan dalam buret. Selanjutnya ada rangkaian alat yang berupa jembatan garam berupa sebagai berikut. Jembatan garam dan elektrokimia adalah suatu peralatan laboratorium yang digunakan untuk menghubungkan setengah sel, reduksi dan oksidasi dari suatu sel galvanis. Salah satu jenis sel elektrokimia. Fungsi jembatan garam adalah jembatan garam yang terdapat dalam sel ini yang fungsinya sebagai penjaga keseimbangan jumlah kation dan anion dalam larutan anoda. Bagian ini berstatus sebagai elektroda negatif yang biasanya berupa seng Zn dan merupakan tempat terjadinya reaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum titrasi potensiometri. Sebelum praktikum, saya membuat jurnal terlebih dahulu yang berjudul Pembakuan Larutan KOH dengan Titrasi Potensiometri Penentuan Konsentrasi. Tujuan pencobaan 1. Untuk menentukan konsentrasi larutan KOH dengan metode potensiometri. 2. Untuk mengkalibrasi pH meter. 3. Untuk membuat larutan KOH 0,1 normal dan asam oksalat 0,1 normal. Selanjutnya, dasar teori dalam titrasi potensiometri. Titik akhir dideteksi dengan menetapkan volume pada mana terjadi perubahan potensial yang relatif besar ketika ditambahkan titran. Metode titrimetri asam basa, pengendapan dan pembentukan kompleks. Dipilih elektroda pembanding seperti elektroda kalomel untuk melengkapi sel. Selanjutnya ada alat dan bahan: pH meter digital, gelas kimia 250 ml dan 100 ml, botol semprot, batang pengaduk, buret 50 ml, statif, pipet tetes, corong kaca, spatula, neraca analitik, pipet volume 10 ml, kaca arloji. Lalu bahan: padatan KOH kalium hidroksida 0,56 gram, 2 padatan asam oksalat 0,45 gram, tisu dan aquades. Yang pertama, saya menimbang 0,4 gram dilarutkan dengan aquades di gelas kimia 50 ml. Setelah itu dimasukkan ke labu ukur 100 ml sampai batas cincin, lalu homogenkan. Setelah itu perhitungan yang mencari normalitas yang merumuskan mol massa per mr kali 1000 per V kali ekivalen. Adapun data pengamatan: yang ke-1 tabel kalibrasi pH meter, yang kedua tabel pembuatan larutan asam oksalat 0,1
normal. Yang ketiga, tabel pembuatan larutan KOH 0,1 normal. Yang keempat, tabel hasil pembakuan KOH menggunakan titrasi potensiometri. Yang kelima, tabel pengamatan potensiometri. Dan yang keenam, tabel turunan pertama hasil pembakuan KOH menggunakan metode potensiometri. Yang ketujuh, tabel turunan kedua hasil pembakuan KOH menggunakan metode potensiometri. Yang kedelapan, membuat kurva titrasi potensiometri. Yang kesembilan, tabel kurva titrasi potensiometri turunan pertama. Yang kesepuluh, tabel potensiometri turunan kedua. Dan sesudah praktikum, kami menulis pembahasan praktikum. Kali ini saya melakukan titrasi potensiometri menggunakan larutan KOH. Proses titrasi potensial yang tidak dapat dilakukan dengan bantuan elektroda indikator dan elektroda pembandingan yang sesuai. Dengan demikian, kurva tetes yang diperoleh dengan menggambarkan grafik potensial terhadap volume Peltier yang ditambahkan mempunyai kenaikan yang tajam di titik kesetaraan dari grafik. Simpulan dari grafik itu dapat diperkirakan titik akhir titrasi pH akhir yang didapat, yaitu 2 dari konsentrasi KOH 0,1 normal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.